Halo Bu Sally. Iya, ini saya Meisha. Dapat nomor Ibu dari teman saya. Katanya Ibu lagi cari guru piano ya? Oh, iya boleh. Di restoran Cerita Rasa ya, Bu? Baik, sampai ketemu di sana ya, Bu. Dan sebelumnya saya minta maaf ke kamu karena sewaktu Hasbi ketahuan korupsi, saya sempat ancam dia untuk terima tawaran 2% kamu dan pergi dari kosan kamu kalau dia masih mau bekerja di kantor. Akhirnya makan siang juga, Pak. Ternyata capek juga ya, Pak, kerja di corporate. Masih enak kerja di pastry shop. Ya iyalah, kamu kan emang suka ngambil kue diem-diem. Kok Bapak tahu saya suka ngambil kue diem-diem? Tapi daripada kita ngomongin kue yang diambil diem-diem, Pak, mendingan kita ngomongin hasil mediasinya Chef Lala sama Hasbi gimana ya, Pak? Oh iya, hasilnya gatot alias gagal total, Pak. Tadi saya diceritain sama Rindy. Kamu tuh ya kalau udah berdua ketemu, udah kayak emak-emak tukeran gosip. Bentar, Pak. Ya, HP saya ketinggalan, Pak. Tunggu di sini ya, Pak. Jangan ditinggal. Udah buruan. Ayo. Hebat sekali CEO kita ini. CEO super sibuk. Oh, mungkin karena dia sibuk ngurusin rumah tangga orang lain. Gak usah bertele-tele. To the point aja. Gue sama Rino udah dipecat sama bully dia kemarin. Perjanjian lo sama gue batal. Itu artinya gue juga batal untuk menceraikan Lala. Dan gue akan pastikan gue akan menang di pengadilan. Tapi gampang. Lo kalau nggak mau itu semua terjadi, lo pekerjaan gue kembali di sini. Lo bersihkan nama gue dari kasus. Tempatkan gue di posisi semula, bukan hanya sekedar staff. Gimana? Kamu jauh-jauh datang ke sini cuma buat ngasih penawaran itu aja. Saya rasa udah nggak perlu. Saya yakin Lala pasti kuat. Dia bisa jaga dirinya sendiri dari gangguan kamu. Lagian, pegawai kayak kamu ini kayaknya emang nggak cocok di kantor ini. Ya mungkin karena kemarin saya terlalu lembek, mungkin juga saya terlalu berbaik hati. Good luck di kantor barunya. Sial. Bener-bener gak bisa digertak dia. Kenapa Mamah bilang sama saya kalau Hasbi udah dipecat ya? Semoga Hasbi nggak macem-macem sama Lala karena hal ini. Pak, saya dengar-dengar dari karyawan yang lain, Hasbi sama Rina dipecat, Pak. Ya, saya udah tahu. Loh, kok Bapak nggak bilang-bilang sama saya sih kalau udah tahu? Ngapain saya harus bilang ke kamu? Astaga, iya ya Pak ya. Saya kan asisten, masa Bapak lapor sama saya? Maaf Pak, kesalahpahaman. Ya udah, siang ini saya pengen makan di Lloyd. Sekalian mau ketemu sama Lala. Oke, siap Pak. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Pak 7, let's go. Saya bukain dulu Pak. Sini Pak. Maaf Pak. Tegang banget masih begini Pak. Relax dikit. Senyum. Bu. Maaf ya Bu, saya agak terlambat. Ada urusan sebentar tadi. Nggak apa-apa.
Silahkan duduk. Jadi kemarin di toko perhiasan itu, Bu Lydia beli kalung itu. Kenapa, Bu? Kok kaget? Oh, kalung ini ya? Bagus ya kalung. Kemarin kata pegawai toko perhiasan, Bu Desi yang jual kalung ini. Kenapa dijual? Bagus loh kalungnya. Tapi selama beberapa kali kita ketemu juga, saya nggak pernah lihat Ibu pakai kalung ini. Jarang dipakai ya? Oh, iya Bu. Memang kalung itu jarang banget saya pakai. Saya hanya pakai kalau ada acara-acara tertentu aja. Dan kebetulan kemarin saya memang lagi sangat butuh uang. Jadi saya terpaksa harus jual untuk bayar kontrakan. Ah, ya silahkan diminum. Terima kasih ya, Bu. Saya nggak tahu ya, Bu Desi suka nggak jus tomat? Kalau mendiang suami saya sih suka jus tomat. Oh iya, soal yang mau saya bicarakan, saya mau nanya soal ini. Iya Bu, itu memang saya. Jadi dulu saya sempat kerja di situ tapi nggak lama, cuma 6 bulan. Terus hubungannya sama sepupu Ibu apa ya? Kenapa Bu Desi bohong sama saya selama ini? Bu Desi bilang hanya kerja di perusahaan suami saya selama 6 bulan. Tapi ternyata bertahun-tahun kerja di sana. Bahkan Bu Desi berada langsung di bawah pengawasan suami saya. Itu artinya Bu Desi kenal banget dong sama suami saya, Doni. Chef Lala. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini lagi pada di sini, Chef, Mas Axel. Kita emang berencana makan siang di sini. Sekalian mau ada yang saya obrolin sama kamu lah. Kamu ada waktu sebentar nggak? Saya masuk shift siang sih, mungkin sekitar setengah jam lagi mulainya. Oke. Silakan duduk. Ada apa ya, Chef? Jadi gini lah, saya baru tahu kalau Hasbi dipecat.
Sebelumnya saya minta maaf ke kamu karena sewaktu Hasbi ketahuan korupsi, saya sempat ancam dia untuk terima tawaran 2% kamu dan pergi dari kosan kamu kalau dia masih mau bekerja di kantor. Iya, saya udah tahu kok, Chef. Dari saya, Pak. Maaf, Pak, saya keceplosan. Ya udah, itu udah nggak penting sekarang. Sekarang yang penting adalah kita udah nggak bisa mencegah Hasbi lagi untuk berbuat yang aneh-aneh lagi, kamu lah. Hasbi udah berbuat hal aneh lagi, Chef. Semalam dia datang ke kosan saya, terus dia drama pura-pura pingsan supaya dia bisa tidur di kamar kos saya. Bener-bener keterlaluan tuh si kerak wajan. Sosokan acting. Dia pikir dia pemain sinetron kayak gini Austin yang baru nikah sama Amanda Manopo. Hah, kebiasaan. Rambut belah pinggir aja udah belagu. Gimana belah tengah tuh orang? Lah, kalau kamu pindah kosan aja gimana?